Dalam sendiriku berhayal tentang kamu. Handphoneku berbunyi, aku berharap suara kamu yang ku dengar bukan yang lain. Tanpa ku sadari semuanya berubah. Handphoneku menjadi teman setia, wujudkan semua impianku. Namun tetap saja ku selalu ingin bertanya kapan kamu jadi pacarku, kamu jadi segala, bukan hanya sekedar mimpi-mimpi dan hayalku. Ku berharap handphoneku memberiku jawaban bila saatnya tiba kamu kan jadi pacarku. Ku berharap handphoneku memberiku jawaban bila saatnya tiba kamu kan jadi pacarku. Anak-anak, hasil gambar Ariel ini sangat bagus. Hasil pemikiran yang inovatif. Superphone. Jadi kamu penguasaku. Jangan terus mempermainkan gue ya. Kamu jangan galak lagi ya sama aku. Aku kan pingin bersahabat sama kamu. Ternyata lo hantu budak ya. Kan gue udah bilang sama lo berkali-kali. Lo jangan ganggu dan ikutin gue terus. Pokoknya ini yang terakhir kalinya. Gue nggak mau ngeliat wajah culun lo di LCD HP gue. Lo di sini pasti nggak bakalan bisa bernapas. Nyerah. Lisa, ini kakak ganti uang kamu. Sebenarnya kakak nggak perlu ganti uang Lisa lagi, Kak. Lisa udah nganggap uang itu hilang kok. Lagian kan uang itu juga nggak hilang gitu aja. Itu berguna buat Ariel. Jadi anggap aja Lisa itu bantuin Ariel. Lisa, ya tetap aja uang kamu ya uang kamu. Jangan bikin kakak malu. Kakak aja kan udah ngerepotin kamu untuk jaga anak-anak kakak. Ya kalau kakak maksa, Lisa juga nggak bisa ngomong apa-apa sih. Makasih ya, Kak. Kakak, uang sebanyak itu kok ditaruhnya di kamar, kenapa nggak taruh di bank aja, Kak? Kakak tahu kan, zaman sekarang itu banyak maling, Kak. Kamu sangka kakakmu bodoh? Kakak punya ini. Kakak, itu kan pistol mainan. Yang tahu mainan kan kamu sama saya. Orang lain kan nggak tahu. Ada yang berani ambil uang kakak. Kakak akan tembak. Kebakar deh. Ya kan? Pistol mainan. Sekali lagi saya mau bertanya, Profesor. Benda apa itu? Saya melihatnya sendiri. Pada saat alat penangkap petir itu meledak. Berkesinar keluar dan terus kemudian melayang-layang di udara. Dan tiba-tiba saja menghilang. Dan saya yakin pasti ada benda yang bermuatan listrik yang telah berhasil menangkapnya. Jawaban itu tidak kami minta, Prof. Tapi sebenarnya benda apa yang menangkap energi itu? Saya tidak bisa menebaknya. Tapi saya yakin pasti ada seseorang yang membawa benda itu di dalam hutan. Masalahnya kau yang mengacaukan semuanya ini. Kenapa kamu rebut benda itu dari tangan saya?
Ternyata kamu lebih memilih kematian putrimu, Profesor. Dwi, jangan bunuh anak saya, Dwi. Lebih baik bunuh saya. Jangan, Dwi. Tentu, setelah putri kamu, saya tidak akan membiarkan kamu hidup. Dwi, biarkan anak saya itu hidup. Saya yakin kamu akan bisa menemukan siapa pemilik benda itu, Dwi. Omong kosong, Prof. Penduduk sini itu banyak dan susah untuk mencarinya. Benda itu memiliki kesaktian yang amat sangat luar biasa. Dan pasti akan dibicarakan dari satu mulut ke mulut yang lain. Dan kalian pasti akan mudah untuk menemukannya. Jangan gerak. Jelas saya dia nggak bergerak. Orang masih tidur. Iya, Bos. Tidur. Jadi gue mesti bilang apa ya? Bilang aja, angkat tangan. Angkat tangan. Siapa kalian? Berani-beraninya masuk kamar saya. Yang macam-macam saya tembak kamu. Tembak. Tembak gua kau berani. Emang ini pastor mainan kok. Kok lu tahu kalau ini bohongan? Lu jangan banyak cincong. Lu buka berangkas lu dan berikan uangnya pada kami. Aduh, ngapain mau ngambil uang saya? Sumpah, saya udah tahunan tuh ngumpulin tuh uang. Rampok tempat lain aja ya. Set, dirampok pakai nawar atau gua tembak pala lu. Ya, mati dong saya. Ayo, cepat serahin. Mau mati, supaya uang yang mau kasih. Iya, baik-baik. Lu belum mati juga. Ariel, cepat bangun. Terpaksa aku bangunkan kamu dengan cara begini. Papa kamu dalam keadaan bahaya. Papa kamu lagi dirampok. Ariel, ayo cepat bangun. Ayo cepat bangun. Ngomong apa sih lo? Enggak, gue nggak percaya sama lo. Di mana-mana, setan itu bisa cuma menyesatkan. Ariel, aku bukan setan. Aku temanmu. Aku kasihan sama papa kamu. Ayo cepat. Kamu harus tolong. Ikut aku. Bisa nggak sih? Lo jangan ganggu gue. Gue ini mau kemana nih? Bagi dua ya. Enak aja lo bagi dua. Orang kayak lo tuh harus dirampok. 30% deh. Enak aja. Tawar mulu lo. Emangnya gue kang dagangan. Sisain dikit aja. Rampok itu, Pak. Kejar, Pak. Rampok. Tolong. Rampok. Udah, Ri. Kamu nggak usah teriak lagi. Rampoknya udah kabur. Bener, Pak. Mereka udah kabur. Iya. Ria, untung ada kamu. Malam ini kamu jadi penyelamatnya papa. Kamu benar-benar anak pemberani. Ada apa, Kak? Mana rampoknya mana? Bener, Pak, ada rampok. Bener. Kan dia ada rampok. Tapi berkat gagah berani kakak kamu, rampok itu udah pernah kabur. Yes, Karil emang keren. Semenjak pulang dari hutan, Karil jadi pemberani nih. Pah, berarti Papa udah gak marah lagi dong sama kita. Terus Karil dapat bonus apa, Pah? Bonus? Iya dong, Karil kan udah nyelamatin banyak uang Papa. Masa nggak dilempar sedikit aja? Papa kan ngasih handphone kakak, belum ada SIM card-nya. Itu sih cetek. Ariel, besok kamu beli SIM card, ya? Makasih ya, Pak. Senang kamu sekarang kan? Iya, senang.
siapapun kamu, aku mesti bilang terima kasih karena kamu udah nolong papaku. Aku senang sekali mendengarnya. Saat kamu masih hidup, pasti kamu orang yang baik. Terbukti kalau arwahmu pun juga baik. Aku kan sudah bilang sama kamu, Aril. Aku bukan arwah. Kenapa sih kamu selalu bilang aku ini hantu? Terus, kamu siapa? Aku energi dari angkasa yang masuk ke handphone kamu. Makanya aku hidup. Kamu makhluk ruang angkasa? Bukan. Aku energi. Sekarang kamu mau kan jadi temanku? Wah, kayaknya nggak rugi nih berteman sama kamu. Nama kamu siapa? Nama? Aku nggak punya nama. Kamu mau beri nama aku? Aku? Iya. Gimana kalau Funky? Hah? Nama itu aku suka. Bagus juga. Oke nggak? Oke. Funky. Nggak sayang, handphone butut kayak gini diganti nomor baru. Mbak, biar butut gini, handphone ini super. Makasih ya. Oke, Funky. Kita harus buru-buru nih ngejar bis. Asik, 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 asik. Yuk. Asik. Aduh, gawat deh. Tinggalan bis nih. Udah dikit lagi bel masuk nih. Kacau deh nih. Kodok, sini. Mau ikut bareng nggak? Mumpung gua lagi bayar nih, cepetan. Iya, Ril. Lu ikut kita aja daripada lu telat. Cepet, naik. Sorry, Pos. Emang lu nggak tahu cara naik mobil? Sini gua kasih tahu cara naik mobil nih. Lo mundur 3 langkah, kucuk. Lo lompat kayak kodok. Lu niat gak sih ngajak Aril? Agak. Jijik lah ya udah naik mari. Udah, Ril. Lu duduk bareng gua aja di sini. Rona, kasih jalan. Naik. Udah, soal ini serahkan sama aku. Keluar, mogok. Bisa mogok sini. Mas, boleh numpang ke depan nggak, Mas? Mira, mau ikut nggak? Mir. Mira. Woi, Baik anak-anak, untuk memecahkan teori Darwin yang tadi Ibu kemukakan, kalian Ibu beri waktu 1 jam untuk mencari data-datanya di perpustakaan. Ibu tunggu hasilnya di jam berikutnya. Selamat bekerja anak-anak. Lu gila apa? Emangnya lu nggak ngeliat baju gue basah nih? Lu jangan ngeliat nggak sih? Apa lu sengaja ngebasahin baju gue? Waduh, kacau deh. Gue bisa kena denda nih. Denda? Ngapain gue denda lo? Emangnya lo kena tilang sama gue? Yang ada, muka lo bisa gue tampar. Maksud gue, air ini pesanan orang lain. Karena gue nggak sengaja numpain, gue mesti balikin uang dia. Ini bukan sembarang air. Ini wasiat dari dukun. Hah? Air wasiat dari dukun?
yang bener loh. Iya, makanya gue sekarang nggak bisa ngeliat lu. Lu bisa hilang gara-gara air ini. Lu masih di sini kan? Cit, lu ngomong sama siapa? Nggak ada siapa-siapa di sini. Cit, air itu kok lo buang gitu aja sih? Kita kan udah jauh-jauh ke Rangkas Bitung buat nyari air itu. Lo malah buang percuma kayak gini. Tahu. Makanya aku juga lagi bingung nih. Tadi airnya nggak sengaja gue tumpahin ke dia. Dia. Dia teh siapa? Itu loh dia. Tadi sih orangnya masih di sini. Emang benar kalian nggak bisa ngeliat gue? Enggak. Cit. Suaranya kok ada ya? Tapi orangnya nggak kelihatan. Mending lo ambil aja Gi sana obat penawarnya daripada dia nggak bisa kelihatan lagi. Oke, gue ambil dulu ya. Stop. Lo nggak usah ambil penawarnya. Gue masih mau ngilang kok. Lagian ini kesempatan bagus buat gue. Tapi Cit, orang yang mesen air ini pasti minta ganti sama lo. Lo tenang aja lagi. Nanti gue ganti. Kita ketemuan aja di kantin. Oke? Oke. Iya. Haril, lu mau baca buku ini juga? Tapi kalau misalnya lo pengen baca, gue nyari yang lain aja ya. Udah deh lu aja, biar gue cari buku yang lain. Enggak. Gue nyari yang lain aja ya. Udah nih baca. Yaudah deh gini aja. Biar adil, gimana kalau kita baca bukunya bareng-bareng? Lebih adil kalau buku ini gue baca berdua aja sama Ariel. Ayo, Ril. Data yang kita cari di sini, Mir. Lu mau beternak kambing? Nih, nggak ada hubungannya sama teori Darwin. Aduh, gue gatel ya. Wah, lu salah makan kali ini, Don. Kayaknya lu kena alergi deh. Mending lu cepet-cepet pergi deh ke P3K. Ayo sana, cepet pergi. Aduh, Ril. Tapi ada yang perlu gue omongin sama lo. Ini soal perasaan gue, Ril. Perasaan gue sama lo. Ngerti kan? Enggak. Ariel, lo pernah jatuh cinta kan? Kalau hati udah bicara, perasaan itu tuh mudah banget menular kemana-mana. Aduh, please deh, Don. Please banget. Please. Aduh, gue takut nih ketularan sama penyakit gatel-gatel lo itu. Mending lu cepet pergi deh. Pergi. Yaudah, Ril. Tapi kan lo dengerin apa yang ngomong ini. Udah pergi, cepet tuh. Funky, ini pasti kerjaan kamu. Kamu sendiri gak mau deket-deket sama dia. Aku bikin aja dia gatel-gatel. Kenapa kamu lakukan itu, Funky? Tapi kamu senang kan? Sekarang aku coba kontak Mira. Kamu harus bicara sama dia. Maksud kamu? Udah cepetan. Bicara sama dia. Halo? Funky, aku belum berani. Kayaknya ini bukan waktu yang tepat, Funky. Kamu payah. Sebenarnya kamu jatuh hati sama dia kan? Udah, ngaku aja deh. Sweet. Iya sih. Tapi aku takut Ronald bakal mempersulit aku, Funky.
Itu kok ada duit di situ ya? Hello, gue di depan kalian. Ini cuma DP dan sisanya kalian jajanin aja sepuasnya di kantin ini ya. Duit 20.000 mana cukup ngantin uang yang mesen air itu. Kalian tenang aja lagi. Yang penting hari ini kita pesta-pesta dan masalah uang itu kecil. Gue seneng karena gue hari ini bisa ngilang. Lu teh jangan terlalu berisik. Kalau orang lihat kan aneh. Ada suara tapi nggak ada wujudnya. Ups, gue lupa. Gue mau nanya sama lo. Kan gue ngilang. Kalau misalkan gue pegang barang hilang juga nggak ya? Bisa banget. Pasti. Jadi gue bisa makan gratis dong. Bisa. Cit. Kan kita ada janji sama orang yang pesen air itu. Nanti dia udah nungguin. Ya ampun, kenapa gue lupa ya? Yaudah deh, kita kesana aja. Lestari. Makasih ya. Kasih ya lo. Ini 20.000 Semuanya 60.000, Non. Ibu ngomong sama siapa? Ya ngomong sama Non dong, siapa lagi? Emangnya ibu bisa ngeliat saya? Non ini ada-ada aja. Emangnya Non ini hantu yang nggak bisa kelihatan? Lestari, sekarang juga ikut Bapak ke kantor. Anak-anak, sekarang kita akan membahas satu persatu teori yang menguatkan teori Darwin. Kamu jangan gerak-gerak. Aku nggak mau kamu bikin keributan di kelas. Ariel! Sudah ibu bilang, kalau di dalam kelas tidak boleh menyalakan handphone. Matikan handphone kamu. Maklum Bu, baru punya handphone. Punyanya sih baru Bu, tapi HP-nya Bu udah kadaluarsa gitu loh. Pakai dinamain superphone lagi, super butut. Halo. Ronald, diam. Wah gila, siapa telepon kita nih? Tenang. Tenang, biar gue telepon, gue ada pulsa, tenang. Iya. Kupret lo. Lah nelfon lo. Kacau nih. Weh, nolak lu. Tapi ini nomornya sama nih. Bunyinya barengan lagi. Tenang. Lo inget gak sih waktu pelajaran menggambar waktu itu? Ariel kan gambar superphone. Jadi wajar dong kalau handphonenya Ariel ternyata emang bener-bener super kan? Nenek lo super. Diam. Sudah ibu bilang, diam semuanya. Dan catat apa yang ibu sudah jelaskan. Jadi yang di perpustakaan nelpon gue itu si Ariel. Wah, ada kesempatan bicara nih sama Mira. Lo liat Mira ya? Tahu? Lihat. Gawat, Ronald. Aduh, Funky. Gimana nih Funky ada Ronald? Itu soal gampang. Biar aku yang urus. Halo. Halo Ron, Mir, lo di mana? Gue cariin lo dari tadi. gue tunggu lo di parkiran ya. Ada yang perlu gue omongin sama lo. Oke, gue kesana sekarang ya. Yuk. Wah, ternyata kamu bisa niru suara orang juga ya? Cepat kamu masukkan aku ke kantong kamu. Ya yang kamu sudah deket tuh. Iya. Hai Riel. Hai Mir. Kok lu jadi gelagapan begitu sih? Tadi lu miss call gue kan? Pasti ada yang mau lo omongin. Tadi sih iya, tapi enggak. Tadi iya juga sih. Tadi enggak. Tapi iya, tapi enggak. Tapi apaan sih? Pasti yang mau lo omongin penting deh. Nah,
Itu dia tuh. Kayaknya sih penting, kayaknya. Kok kayaknya? Gue tuh paling gak suka sama cowok yang pelin-pelan. Ngomong dong. Baik. Aku mau jujur sama kamu. Kalau gue... Ya? Aduh, lo gimana sih tadi? Mir, lo gimana tadi suruh gue ke parkiran, ternyata lo nya di sini. Siapa yang nyuruh lo nunggu di parkiran? Tadi kan lo sendiri yang nelfon gue, suruh nunggu di parkiran. Oh, atau lo sengaja mau kerjain gue? Lo mau ngobrol sama brengsek ini? Iya. Lu pikir gue gila? Lu pikir gue lupa? Gue gak nelpon lo. Ya oke deh, mungkin kali ini gue yang salah denger, Mir. Tapi gue ada perlu kita bicara empat mata. Tapi... Gue kasih tau ya, sekali lagi lo berani deket sama Mira, jangan kan deket, ngomong aja berani, awas lo. Ya, Mir. Mira benar. Kamu pelin-pelan. Kamu nggak punya pendirian. Sekarang aku nggak butuh komentar kamu. Kamu harus tolongin aku. Mau tolong apa lagi? Kamu kan denger sendiri. Kalau Ronald mau ngomong sesuatu sama Mira. Aku yakin. Ronald pasti bakalan nembak Mira. Loh, Funky? Funky? Kamu kemana, Funky? Funky? Mir, kayaknya udah saatnya gue ngomong ke lo, Mir. Kalau gue jatuh cinta sama lo, Mir. Mir, apa senyuman lo itu berarti kalau lo juga jatuh cinta sama gue, Mir? Ronald. Iya. Gue cinta banget sama lo. Tapi cuma sebatas temen doang. Gak lebih daripada itu. Karena sampai sekarang gue gak ada pikiran buat pacaran sama siapapun. Lucu banget deh. Mir, gue mau lo anggap gue tuh lebih dari sahabat, Mir. Iya, tapi sampai sekarang gue masih mikir lu sahabat gue. Lu gak benci sama gue kan, Ron? Enggak, gue gak benci. Kalau lu gak benci sama gue, gimana kalau ntar malam lu ngajak gue nonton? Oke? Aduh, gak bisa kayak Mir. Gue males malam minggu nonton rame. Jadi lu gak bisa nih? Ya, gak bisa. Gak bisa nih. Oke. Buat lo apa sih yang gak bisa, Mir? Hah? Gitu dong, baru namanya teman. Mbak, saya mesen 2 tiket dong. Maaf mas, tiketnya habis. Udah sold out. Sold out? Iya. Kita kalah cepat, Monkey. Dia udah dapat tiket duluan. Dan sekarang dia berhasil dia nonton berdua sama Mira. Kamu jangan lupakan kehebatan aku. Emangnya apa yang bisa kamu lakukan? Lihat aja. Udah.
Kok Ariel ada di sini ya? Ariel? Dia teman yang kamu tunggu itu. Dia temen aku juga, Om. Tapi aku nggak janjian sama dia deh. Apa perlu Om antar? Nggak usah, Om. Biar Mira kesana sendiri aja. Nanti pulangnya Mira ada yang nganterin ke Om. Dah, Om. Ya. Nggak nyangka ya Mir, kita ketemuan di sini. Lu mau nonton juga ya? Iya, gue janjian sama Ronald. Lu lihat gak Ronald di mana? Tadi sih di dalam lagi nyari tiket gitu. Habis pada ngantri Mir, tiket aja sampai sold out. Aduh. Kira-kira Ronald dapat gak ya tiketnya? Gue lagi kangen banget nih pengen nonton. Lu dapet tiketnya? Sebentar ya Mir, gue tinggal dulu. Funky, kamu dapat tiket ini dari mana? Itu dia. Orangnya lagi kelimpungan di depan kamu. Gimana bisa? Ini kan namanya pencurian. Dia gak beres. Biarin aja. Aku catut aja. Udah. Sekarang kamu cepetan tawarin Mira nonton. Tapi kan... Lu ngobrol sama siapa? Enggak. Oh iya, Mir. Gue punya 2 tiket. Kalau lo mau, lo nonton bareng sama gue aja. Gue nonton bareng sama lo. Gue pengen banget sih, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya gue udah janjian sama Ronald. Gini aja, gimana kalau nanti Ronald nggak dapet tiket, gue nebeng sama lo. Boleh. Halo? Halo, Arielnya ada? Aku bisa tebak. Ini pasti kakak. Dari suaranya aku bisa baca, ini pasti kakak. Abis kalau orang yang lagi jatuh cinta itu kak, suaranya beda. Ya bervibrasi gitu deh. Kak, tau nggak? Aku seneng banget dan mendukung kalau kakak pacaran sama Karin. Pasti seru. Lagian aku seneng banget kalau punya kakak ipar secantik kakak. Kamira, tau nggak? Tiap malam Karin itu suka ngayalin kakak. Aku juga sampai bingung, kok sampai segitunya ya? Mungkin Kak Ariel cinta mati kali sama kakak. Aku bisa bicara sama Ariel? Ya, kakak gimana sih? Kak Ariel udah berangkat dari tadi. Katanya janjian nonton sama kakak. Halo? Kamira? Mereka janjian. Lo ngapain sih pakai ajak dia, Mir? Kan gue udah paling gak suka sama dia dan gue paling gak demen kalau acara gue diganggu sama orang lain. Siapa yang ngajak dia kemari? Gue tuh nggak sengaja ketemuan sama dia. Lagi dia kan punya hak buat nonton di sini. Emang kita berdua doang yang punya bioskop? Kok lo malah belain dia, Mir? Lagi lu duluan yang sewot. Oke, sekarang gini aja. Kita mau nonton apa enggak? Oh, gue tahu maksud lo. Jadi lo menonton sama dia gitu. Lo lihat, gue bakalan usir tuh yang namanya si Ariel. Lu jangan cari ribut di sini ya. Kalau lu cari ribut di sini, gue nggak mau kenal lagi sama yang namanya Ronald. Ya oke, jangan gara-gara dia kita ribut. Tujuan kita kemari mau happy. Mendingan kita cari tempat lain aja, Ben. Tapi kan lu udah janji sama gue mau nonton di sini. Please, Mir. Bukannya gue ingkar janji, Mir, tapi tiketnya hilang, Mir. Hilang? Gue sendiri nggak percaya, Mir. Mbak, popcorn 1 ya. Please. Oke, gue mohon pengertian lo. Ya udah deh, nggak apa-apa. Lu nggak usah lemes kayak gitu ya. Kita cari tempat lain, oke? Berapa, Mbak? Makasih ya. Ariel kenapa tiketnya lo sobek-sobek? Kecewa ya, Ariel? Karena cewek yang udah lo tunggu-tunggu ingkar janji. Ariel,
berapa kali gue harus bilang sama lo, kalau lo tuh nggak bisa berharap banyak dari cewek seperti Mira. Udah lah, Ril, lupain aja. Masih ada cewek yang masih banyak berharap sama lo, yang care sama lo. Ya, Ril. Ril. Ariel. Apa yang kamu lakukan? Kamu sadar gak sih? Kita ini dalam taksi. Jangan ganggu konsentrasi aku. Iya, tapi kan aku pengen tahu apa yang kamu lakukan. Aku temukan mereka. Mereka cuma 1 kilometer dari sini. Mereka di sebuah mall. Harus cepat kita ke sana. Maksud kamu Mira dan Ronald? Siapa lagi? Untuk cinta kamu, gak boleh kamu menyerah. Kita harus ke sana. Ayo. Ronald mana sih? Nggak ada sinyal lagi. Boleh pinjam HP lo sebentar? Penting banget. Lo nggak perlu curiga. Di sini kan tempatnya rame. Kita nggak bakal macem-macem. Emangnya lo pikir telepon gue telepon umum? Cari aja telepon yang lain. Masak cantik-cantik kok Judas. Gak usah handphone lo, dompet lo aja deh. Kurang ajar lo. Halo, Mir, lo di mana, Mir? Gue ada di lantai 2, Ron. Lu di mana? Lu cepet kesini dong. Gue ada yang gangguin nih. Mereka preman. Kayaknya mereka mau ngambil handphone gue deh. Oke. Sekarang gue kesana. Tapi lo lantai 2 di mana, Mir? Pokoknya lu cepetan kesini. Gue takut. Cepetan. Ya udah sekarang, Mir, sekarang lo panggil security. Gue langsung kesana. Oke? Iya. Lo teriak atau berbuat sesuatu, lo nggak bakal selamat. Mau apa kalian? Jangan teriak. Sini cepet. Tunggu apa lagi, Ril? Ini kesempatan untuk buktikan kehebatan kamu. Hei! Mau ngapain lo? Jangan coba ganggu dia ya. Apalagi lo sentuh. Ada urusan apa lo? Ril, jangan ganggu dia. Mending kita kabur aja. Dia bawa senjata tajam, Ril. Hah? Wah, gila lo. Di tempat ramai kayak gini masih pengen ngerampok. Lo bolot ya? Ayo lawan gue. Ayo. 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 Ariel! Sini handphone lo sekarang. Sini. Lo boleh bikin dia KO, tapi lo harus lawan gue. Lu nggak apa-apa kan? Enggak, gue nggak apa-apa kok. Untung ada lo. Coba kalau nggak ada lo, tahu deh nasib gue gimana. Kan gue dibilang jangan jauh-jauh dari gue. Lo gimana, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, benar. Udah, yuk. Tar dulu. Ariel gimana? Kan kita mesti nolongin dia. Lagian badan letoy begini sama berantem. KO, udah yuk. Tinggalin aja udah. Aduh, kan.
payah. Sekali pukul aja udah nyerah. Jatuh harga diri kamu di depan Mira. Kamu tuh yang payah. Tahu aku babak belur, kamu gak ada reaksi. Mana energi kamu? Mana? Aku gak mungkin bantu kamu di kalian. Mereka bisa tahu dong rahasia aku. Ya kamu kan bisa mengalirkan energi kamu. Gak kayak gini nih. Kena tonjok. Malu kan sama Mira? Tunggu. Ada sinyal mendekat. Sweet. Kamu terobati, Ril. Mira telepon kamu. Mira call you. Sweet. Hah? Mira? Halo? Hai, Ril. Mira? Gimana keadaan lo? Lo baik-baik aja kan? Oh, nggak apa-apa kok. Cuma luka kecil. Nggak masalah. Aduh, gue jadi nggak enak nih. Gara-gara lo nolongin gue, lo jadi kena batunya deh. Sebagai teman, sudah semestinya gue nolong lo, Mir. Apalagi terjadinya di depan gue banget. Nggak mungkin dong gue ngebiarin sesuatu terjadi sama lo. Sweet. Temen apa temen? Diam. Diem. Maksud lo? Oh, nggak apa-apa kok, Mir. Ril, lo ngerasain nggak? Kayaknya malam ini ada yang beda deh sama kita berdua. Beda? Maksud lo, Mir? Mungkin itu cuma kebetulan aja. Cuma... Atau jangan-jangan lu punya alat detektor ya buat ngikutin gue. Masalahnya, tadi itu kita ketemuan di bioskop. Terus kita ketemuan lagi di mall. Dan lu tahu keberadaan gue tuh di mana aja, lu tahu. Nah, udah deh ngaku, lu pasti ngikutin gue kan? Halo? Ril? Lu masih ngomong sama gue? Ril? Iya Mir, gue masih dengerin lo kok. Ayo ngaku, lu pasti ngikutin gue. Iya kan? Ngomong dong sama gue. Lagi, lu ngapain sih jadi gelagapan kayak begini? Kan kalau iya lu tinggal bilang iya atau enggak. Lagi, kalau iya lu pasti punya sesuatu kan sama gue. Ngomong dong. Jadi gue ngerti. Kayaknya lu malu ngomong sama gue di telepon. Gimana kalau besok kita ngomong aja ya? Ya udah deh. Dari ya. Bye. Yes. Papa. Mira kangen deh sama Papa. Coba Papa ada di sini. Mira pasti udah curhat banyak sama Papa. Dan Papa bakal ngasih masukan sama Mira. Tahu nggak, Pak? Tadi pagi Ronald nembak aku, tapi aku tolak. Terus Ariel juga. Tapi kayaknya dia ada sesuatu deh sama aku. Mira kangen sama Papa. Mira pengen curhat sama Papa. Seandainya Papa ada di sini, Mira pasti senang. Mira butuh perhatian, Pak. Kamu nih ada di sini, sayang. Om, Tante. Bukannya kamu itu selalu mendapat perhatian dari Tante sama Om, ya kan? Kalau gitu, kamu nggak boleh merasa asing sama Tante sama Om. Kamu kan udah dari kecil tinggal bersama kami. Jadi, apapun kesulitan kamu bicarain aja sama Tante ya. Iya sih. Cuma Om sama Tante kan sekarang ini udah jarang tinggal di rumah. Waktu Mira tadi tur ke hutan selatan aja, Mira nggak sempet izin sama Om dan Tante. Jadi kamu ke hutan selatan? Iya. Tapi Om jangan marah ya. Itu
itu kan bukan salahnya Mira. Benar kamu ke hutan selatan. Iya, Om. Emangnya kenapa? Nggak apa-apa. Om hanya khawatir kamu pergi ke hutan selatan. Yang penting, kamu sudah pulang dengan selamat. Kita tidak perlu lagi memecahkan teka-teki itu lagi, Linda. Jawabannya sudah ada di rumah ini. Dan Mira akan menuntun kita ke arah yang tepat. Maksud kamu apa, Mas? Kita berada di tempat dan waktu yang sama dengan mereka. Dan saya bisa menyimpulkan bahwa benda penangkap petir itu ada di salah satu teman-temannya Mira. Kamu tahu maksud saya, Rinda? Ya. Semuanya akan menjadi beres. Kamu nggak salah, Ril. Mira perlu jawaban. Dan kamu menjawabnya dengan bunga. Baru sekarang nih, aku punya teman pemberani. Sweet, sweet. Loving you, loving you. Aku nggak akan menyanyikan kesempatan ini, Funky. Oke, sekarang kamu masuk ya. Mwah. Wangi juga nih bunga. Tapi jangan bilang kalau bunga ini untuk Mira. Bukan untuk Mira kan? Gue cuma pastiin bunga ini bukan untuk Mira. Karena gue tahu kuping lo kagak budak. Ngerti lo? Lo ngerti omongan gue gak? Jadi gue gak mau lo deket sama Mira, ngerti lo? Dalam sendiriku berhayal tentang kamu. Handphoneku berbunyi, aku berharap suara kamu yang ku dengar. Bukan yang lain, tanpa ku sadari semuanya berubah. Handphoneku menjadi teman setia, wujudkan semua impianku. Namun tetap saja ku selalu ingin bertanya kapan kamu jadi pacarku, kamu jadi segala, bukan hanya sekedar mimpi-mimpi dan hayalku. Ku berharap handphoneku memberiku jawaban bila saatnya tiba, kamu kan jadi